Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan Silalahi. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6. Materi ke-6 ini mengenai tentang pembahasan imperialisme, kolonialisme, dan eksplorasi Eropa di Afrika. Berawal dari pengertian imperialisme terlebih dahulu, istilah imperialisme ini berasal dari bahasa Latin atau imperium yang berarti perintah. Secara istilah, imperialisme adalah usaha membangun hubungan kuat antar wilayah, jajahan, dan negara induk, baik dalam bidang budaya, politik, maupun militer. Tujuan utama imperialisme dikenal dengan sebutan gold, glory, and gospel, yaitu mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Imperialisme dibagi menjadi dua bentuk, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 dengan tujuan utama menguasai wilayah lain demi kepentingan perdagangan. Sementara itu, kolonialisme berarti sistem kekuasaan di mana negara kuat menguasai wilayah lain untuk mengambil sumber daya alam dan tenaga kerja demi keuntungan ekonomi dan politik. Kolonialisme tidak hanya menguasai secara fisik, tapi juga mendominasi budaya, sosial, dan pemerintahan sehingga menimbulkan ketimpangan global antar negara maju dan berkembang. Politik kolonial Inggris di Afrika kemudian berkembang melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan Cecil Rhodes yang menekankan kepentingan kekuasaan dan ekspansi ekonomi, serta pendekatan David Livingstone yang menekankan tanggung jawab moral dalam membimbing masyarakat pribumi. Inggris menerapkan sistem indirect rule atau pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan mempertahankan struktur adat dan pemerintahan lokal. Sistem ini memungkinkan masyarakat pribumi belajar mengatur pemerintahan secara bertahap. Contohnya di Nigeria, emir-emir tetap berkuasa namun diawasi residen Inggris. Prinsip utama kebijakan Inggris disebut trusteeship atau konsep mandat ganda, di mana Inggris dianggap bertugas membimbing penduduk pribumi menuju merintah sendiri tanpa mengacu budaya mereka. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris mulai melibatkan penduduk lokal dalam pemerintahan, memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun di beberapa wilayah seperti Afrika Selatan, kebijakan rasial justru berkembang menjadi sistem apartheid pada tahun 1948. Sementara itu, politik kolonial Prancis memiliki corak berbeda. Prancis menerapkan politik asimilasi, yaitu menjadikan masyarakat pribumi sebagai bagian dari bangsa Prancis dengan memberi hak sama dalam hukum, pendidikan, dan politik, tetapi tetap menempatkan budaya Prancis sebagai yang dominan. Selain itu, Prancis juga menjalankan politik asosiasi, yaitu pembaruan antar budaya lokal dan Prancis, namun tetap dengan pengawasan ketat. Prancis juga menggunakan strategi divide et impera atau adu domba untuk memecah belah suku-suku Afrika agar kekuasaan kolonial lebih mudah dijalankan. Di samping itu, mereka membawa misi kekristenisasi yang dianggap sebagai bagian dari peradaban. Meskipun berbeda dengan Inggris, keduanya memiliki tujuan sama, yaitu mempertahankan dominasi politik, ekonomi, dan budaya atas Afrika. Konflik antar negara Eropa dalam memperebutkan tidak bisa dihindari. Pada akhir abad ke-19, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Belgia berlomba memperluas kekuasaan. Persaingan ini melahirkan ketegangan besar seperti insiden Fashoda tahun 1898 antara Inggris dan Prancis di Sudan, serta krisis Maroko tahun 1905 dan 1911 antar Prancis dan Jerman. Untuk mencegah perang terbuka, diadakan konferensi Berlin tahun 1884 sampai 85 yang membagi wilayah Afrika di antara negara Eropa. Namun pembagian ini justru memperdalam dan memperebutkan pengaruh dan semakin menindas rakyat Afrika. Bagian terakhir adalah eksploitasi bangsa Eropa di Afrika. Sebelum abad ke-15, Afrika disebut sebagai Dark Continent karena dianggap misterius dan belum dikenal dunia luar. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, jalur perdagangan antar Eropa dan Asia tertutup sehingga bangsa Eropa mencari jalur baru menuju timur. Dari sinilah penjelajahan ke Afrika dimulai. Portugis menjadi pelopor dengan tokoh seperti
Bartholomeus Dias, dan Vasco da Gama yang membuka rute ke India melalui Tanjung Harapan. Setelah itu Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia ikut melakukan penjelajahan tokoh-tokoh seperti David Livingstone, Henry Morton, Stanley Baker, Gordon, dan De Brazza berperan sebagai dalam memetakan wilayah Afrika. Namun di balik eksplorasi ini, kegiatan ini justru menjadi awal kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika. Konferensi Berlin tahun 1885 kemudian menetapkan pembagian wilayah kolonial. Belgia menguasai Kongo sebagai daerah bebas perdagangan. Prancis mendapat wilayah di sekitar muara sungai Kongo. Portugis mempertahankan Angola namun harus menyerahkan sebagian kepada Inggris, dan Inggris serta Jerman menukar wilayah Zanzibar dengan Pulau Helgolandia. Sebuah kesepakatan itu memperkuat cengkeraman kolonialisme Eropa di Afrika dan memperpanjang penderitaan rakyat pribumi di bawah sistem imperialisme. Baik, demikian yang saya jelaskan. Terima kasih.